warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sadatil afadil, sairil ulama wa zu'ama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kami ta'zimkan. Wabil khusus beliau Kiai Haji Abdul Matin Jawahir yang sudah ada di tengah-tengah kita, yang nanti akan kita dengarkan dan kita amaliyahkan apa yang telah menjadi tausiah-tausiahnya nanti. Wabil khusus Bapak Dr. Agung Subagyo SSTP MSI, Kepala Bakorwil Bojonegoro, mewakili Ibu Gubernur Khofifah yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Yang terhormat keluarga besar Kiai Haji Ali Mansur yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para kiai, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami kepada mereka, beliau-beliau semuanya, dan para hadirin semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka memperingati Haul Kiai Haji Ali Mansur Siddiq yang ke-56. Ini ada yang ke-55. Jadi beliau itu bisa 55, 56 tergantung dari cara menilai atau menghitungnya Hijriyah maupun Masehi. Kita semua hadir pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mendapatkan rahmat dan ta'zim dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menyebut dan juga memperingati orang-orang soleh seperti halnya Kiai Ali Mansur pada malam hari ini. Para bapak, para ibu sekalian, Kiai Ali Mansur adalah putra asli dari Kabupaten Tuban ini yang lahir di Jember, dan kata orang Banyuwangi, beliau milik orang Banyuwangi. Akan tetapi meski demikian kita bisa mencontoh apa yang telah menjadi perjalanan hidup beliau. Beliau itu orang yang selalu netis dalam berpakaian, tampan setampan putra bungsunya ini yang berdiri sekarang ini. Beliau, kata Mbah Mun dalam memorinya, Mbah Mun mengatakan bahwa Kiai Ali Mansur adalah gus-gusnya pondok Mahkamah Agung Tuban ketika itu. Yang sepuh ada Kiai Murtado, yang muda ada Kiai Ali Mansur. Beliau adalah orang yang memang dari muda memiliki karakteristik hidup yang penuh sederhana dan penuh perjuangan dalam hidupnya. Karena ayah beliau yaitu Kiai Mansur Siddiq yang dalam kehidupan beliau selalu ibadah yang menjadi tekanan hidupnya. Sampai kemudian Kiai Mansur Siddiq akhirnya beliau itu pun dalam kehidupannya yang dikatakan oleh kaum sufi dalam keadaan majdzub dan kemudian ikut orang tua sendiri yaitu Kiai Muhammad Siddiq Jember. Kiai Mansur Siddiq, ayah beliau Kiai Ali Mansur ini ketika kalau sudah masuk ke dalam kamar mandi dan membawa batu, tetangga-tetangga, saudara-saudara sudah takut semuanya. Karena apa? Karena beliau kalau sudah membawa batu dan mandi lama sekali, biasanya besok ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini putra-putranya tidak ada yang bisa seperti itu, karena
khawatir, memberi rasa takut kepada tetangga-tetangganya. Para bapak, para ibu sekalian, Kiai Haji Mansur ini ketika masih mudanya, beliau sudah ditunjuk oleh Kiai Murtado untuk mengajar MI di Mahkamah Agung Tuban. Walaupun ketika itu beliau masih kelas 5 MI, akan tapi melihat kepiawaian beliau dalam mengajar dan dalam memberikan keterangannya, Kiai Murtado menyerahkan untuk bisa memberi pelajaran di MI ketika itu. Dan Kiai Haji Mansur ini, para bapak, para ibu sekalian, pada tahun 45 selesai beliau merantau memondok di beberapa pondok pesantren seperti di Lasem, di Termas, di Lirboyo, dan juga di Tebuireng. Beliau pada tahun 1945 sudah mengajar di pondok pesantren Salafiyah Kabupaten Tuban dan beberapa pondok pesantren lain. Beliau Kiai Haji Mansur ini orang yang suka bertawasul. Beliau sering bertahanus. Beliau sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kemudian istiqomah, yaitu membacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah orang yang sangat menghargai jasa-jasa para ulama, para kiai, dan itu meskipun kiai ayahnya termasuk Kiai Soleh Langitan, guru dari ayahnya, selalu dia datangi dan selalu dia ziarahi. Beliau Kiai Mansur ini adalah orang yang dalam penampilannya sangat necis dan beliau orang yang nasionalis dalam kehidupannya. Oleh karena itu ketika belakangan mulai viral ada yang namanya YouTube, di mana Mbah Mun ketika itu mengatakan, aku duwe mbah namanya Ali Mansur. Dia itu pemikirannya beliau itu seperti saya, nasionalis. Kiai kalau sudah baik akan menjadi seorang kiai yang nasionalis, religius yang nasionalis. Ini kata Mbah Mun dalam kesaksiannya kepada Kiai Haji Mansur Siddiq ini. Beliau pada tahun 49 menjadi anggota DPRDS Kota Tuban, dan beliau ketika itu sudah menjadi Laskar Sabil dan menjadi staf panglima ketika itu di Kabupaten Tuban. Ini tercatat dalam tulisan beliau ketika membuat CV daripada beliau ketika mau masuk konstituante. Dalam kurikulum vitae beliau dikatakan bahwa beliau pernah menjadi staf komandan, yaitu Laskar Sabil, dan kemudian juga pasukan Hizbullah yang waktu itu ada. Beliau Kiai Haji Mansur ini melalang buana kemana-mana karena menjadi staf panglima Laskar Sabil ini. Di Tuban beliau menjadi staf di sana, tapi beliau juga datang ke Rengel, ke Pelumpang, ke tempat-tempat lain, sampai beliau kemudian bertemu dengan ibunda yaitu Siti Khotimah dan menikah pada tahun-tahun itu. Beliau Kiai Haji Mansur Siddiq ini kebetulan menantu Haji Fakih namanya Ali. Ada Ali Nur Hasan, ada Ali Kaidar, ada Ali Mansur. Jadi Ali semua. Jadi ketika itu pernah Belanda datang untuk kemudian mencari mana Ali. Kemudian Ali Nur Hasan kemudian mengacungkan diri, saya Ali. Maka Ali Nur Hasan pun dibawa ke Rengel dan mendapatkan hukuman oleh orang-orang Belanda ketika itu. Jadi namanya sama Alinya, tapi karena yang dicari Ali Mansur, yang datang Ali sama Alinya, Ali Nur Hasan akhirnya menempati tempatnya Kiai Haji Mansur, kemudian mendapatkan hukuman Belanda ketika itu. Kiai Haji Mansur ini kemudian pada tahun 51 Hijrah mengikuti seruan yaitu Menteri Agama Kiai Wahid. Waktu itu beliau Kiai Wahid menyerukan bahwa kiai-kiai atau gus-gus ataupun juga para alim dari pondok pesantren hendaknya kemudian diaspora ke negara-negara lain, ke pulau-pulau lain. Kiai Haji Mansur pun pergi ke Sumbawa menjadi kepala
urusan agama di sana. Dan kemudian pada tahun 54 beliau berdinas di Bali. Di Bali kemudian ada pilihan konstituante ketika itu, maka beliau pun akhirnya terpilih menjadi anggota konstituante. Dan di Bali ini lahirlah putra pertama Kiai Syakir Ali. Mungkin karena rasa syukurnya beliau mengasih nama putranya Syakir Ali. Ketika beliau di Bandung, lahir putra yang kedua menjadi anggota konstituante, lahir namanya putra beliau yang kedua namanya Nasih, Abdullah Nasih. Mungkin karena beliau menjadi anggota konstituante yang sering memberi nasihat, masukan, maka putranya dinamai Abdullah Nasih. Yang ketiga kemudian lahir kemudian anak yang ketiga yaitu Abdullah Siddiq. Beliau itu sekarang tinggal di Banyuwangi. Waktu beliau setelah menjadi anggota konstituante dan kemudian lahirnya ada di Tuban, dan kemudian setelah itu lahir keempat dan kelima yaitu di Banyuwangi, namanya Latifah dan Badrul Jamal. Mungkin karena lahir di Banyuwangi hampir bersamaan dengan diciptakannya Sholatul Badar, maka namanya menjadi Badrul Jamal Ali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir saya sendiri, saya nggak tahu dinamai Saiful Islam, saya nggak tahu kenapa, hanya itu dari kami. Kemudian para bapak, para ibu, saudara sekalian, beliau Kiai Ali Mansur ini kemudian setelah itu menjadi ketua KU Departemen Agama di Banyuwangi, sekaligus menjadi ketua PCNU Kota Banyuwangi. Beliau di sana dengan hiruk pikuknya, alhamdulillah bisa menjadi dan bisa mengatasi, dan di sana lahirlah sholawat badar di Kota Banyuwangi, sehingga orang Banyuwangi mengatakan bahwa sholat badar milik orang Banyuwangi, terserah, yang penting ada sholawat. Kemudian para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, setelah itu beliau kemudian pindah dinas di Kota Mojokerto dan kemudian pindah di Kanwil Depak Jawa Timur untuk menjadi PAW, pengganti antar waktu, dan kemudian pada tahun 71 beliau menghadap intikal ila Rabbi wa pundut dipun pundut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan para bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, beliau Kiai Ali Mansur ini dalam pemikirannya beliau itu hampir persis sama dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, yaitu menjadi orang yang selalu berpikir untuk kemajuan, untuk strategi, untuk berpolitik, dan juga untuk kemaslahatan umat. Demikian para bapak, para ibu, sedikit daripada biografi ataupun juga manaqib beliau sebagai sosok seorang yang dari mudanya selalu berjuang demi Islam, demi negara Indonesia. Maka oleh karena itu, maka sekarang dengan terciptanya sholat badar, maka kita tahu kita bersama-sama dengan sholawat badar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat rakyat Indonesia tidak harus menjadi orang muslim, tidak harus menjadi orang mukmin, semua warga Indonesia, ilahi salimil ummah, ya Allah selamatkan umat ini, rakyat Indonesia ini secara kesemuanya. Manusia yang ada di Indonesia ini, umat semuanya, mudah-mudahan mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sholat badar bagi kami adalah sholawat moderasi yang tidak lagi hanya terkotak-kotak, akan tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan salat ini umat Indonesia, rakyat Indonesia semua terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami mewakili dari keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan atensinya, apakah itu berbagai hidangan, apakah itu berbagai support dan lain sebagainya. Wabil khusus keluarga besar dari TV9 yang selalu mensupport dan tidak henti-hentinya untuk kemudian bekerja sama dalam rangka Haul Kiai Ali Mansur yang kita cintai ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada para muhibbinnya, kepada para orang-orang yang selalu mengharapkan kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan
dari ilmu dan amalnya, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Mohon maaf sekali apabila kami keluarga besar dalam hal sambutan, hidangan ataupun tempat kurang memadai atau kurang sesuai apa yang menjadi harapan atau estimasi panjenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas doa-doanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Perlu diketahui juga bahwa acara haul ini dimulai dari tadi malam, yaitu khatmil Quran bin Nador dan bil ghaib secara bersama-sama. Bil ghaibnya khatam pada jam 2, jam 3 malam. Setelah itu pagi tadi dibacakan sholawat habsi, kemudian atau maulid habsi. Kemudian setelah itu jam 9 tadi diadakan seminar tentang perjalanan dan sejarah diciptakannya sholat badar di IAINNO Tuban. Kemudian setelah itu jam 2 tadi alhamdulillah kita datangan dari Ikatan Hufat Tuban dan juga Bojonegoro, kurang lebih ada orang 50, sehingga khatam dibagi menjadi 7, khatam 7 kali alhamdulillah. Jam 3 selesai. Dan malam ini kita bersama-sama untuk kemudian mendengarkan nanti nasihat-nasihat dan mau'idah tentang kehidupan kita ke depannya akan menjadi kehidupan yang lebih bermanfaat, barokah. Wabil khusus juga meneladani beliau Kiai Ali Mansur Siddiq yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi adalah sambutan keluarga dan manaqib Kiai Haji Ali Mansur Siddiq yang tentunya diwakilkan oleh sang putra beliau Bapak Kiai Haji Saiful Islam. Semoga dengan demikian kita semuanya dapat meneladani kisah beliau, rasa nasionalisme dan juga